يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, teman-teman semua yang berbahagia. Jadi pada pagi ini materi kita adalah tentang zakat mal ya, khususnya zakat uang. Ada pertanyaan yang masuk kepada tim ngaji subuh yang bertanya tentang zakat uang. Ini mungkin saya baca dulu pertanyaannya supaya kita tahu yang bertanya itu menanyakan tentang apa gitu ya. Baik, ini dari Mbak Sari Dewi. Jadi Mbak Sari Dewi ini bertanya begini dalam postingnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau menanyakan seputar zakat. Masih misal saya ada uang deposit di bank 1M. 1M. 1M itu maksudnya 1 miliar ya mungkin ya. 1 miliar Ustadz ya. Besar. Ini. Dan sudah masuk hisab. Hisab tulisannya HISAP, sudah masuk hisab. Mungkin maksudnya nisab mungkin ya. Ya, nisab kalau batas minimal itu namanya nisab, pakai short nisab, bukan hisab. Dan tiba ada yang pinjam uang itu misalnya 50 juta. Yang mau saya tanyakan, tetap zakatkan 1 miliar itu atau saya zakatkan uang yang ada saja setelah berkurang karena dipinjam? Jazakallah Ustadz. Harusnya jazakallah khairon ya. Jazakallah khairon Ustadz. Itu. Baik. Jadi ini pertanyaan dari Mbak Sari Dewi seperti itu. Jadi tadi pertanyaannya itu kalau misalnya Mbak Sari Dewi punya uang tabungan 1 miliar ya. Setelah itu ada yang pinjam 50 juta. Ya. Jadi tadi sudah disebut sudah masuk nisab. Ini maaf ada suara saya yang balik ke saya. Tolong mungkin ada yang belum di mute dulu suaranya, khawatir. Jadi tadi disebut sudah masuk nisab 1 miliar itu tapi kemudian dipinjam oleh teman 50 juta. Nah, ini yang dizakati yang mana? Kalau zakat uang itu, apakah tetap 1 miliar itu ataukah 1 miliar dikurangi 50 juta? Ya. Nah, jawabannya itu begini, tergantung teman yang meminjam itu. Jadi teman yang meminjam itu bagaimana dia track recordnya dalam persoalan uang. Kalau selama ini dikenal sebagai orang yang baik dalam mengelola keuangan, artinya bukan orang yang suka ngemplang atau suka wan prestasi, suka ingkar janji, kalau ditagih selalu menghindar ya. Misalnya track recordnya baik ya, tidak seperti itu. Maka kalau yang seperti ini itu tetap wajib dizakati yang 1 miliar itu. Jadi uang yang dipinjam itu tetap dizakati. Itu yang disebut dengan istilahnya zakat piutang. Jadi yang 50 juta itu kan statusnya itu adalah piutang.
ya, uang kita yang sedang kita pinjamkan kepada orang lain yang kita punya hak untuk menagih ya, itu milik kita yang ada di tangan orang. Nah, itu tetap wajib dizakati jika syaratnya tadi, jika teman kita itu memang orang yang baik di dalam mengelola keuangan ya. Selama ini kita kenal dia orang yang komitmennya baik, selalu menepati janji ya. Ya, itu bisa kita ambil kesimpulan orang yang semacam ini berarti tidak berpengaruh terhadap zakat kita. Yang kita zakati 1 miliar ya. Tetapi kalau uang yang kita pinjamkan itu kita pinjamkan kepada teman yang dia itu track record-nya itu memang tidak baik dalam mengelola keuangan, itu sering tidak mengembalikan utang atau ya sering ingkar janji dan sebagainya, jadi sulit ditagih ya. Atau mungkin dia sebenarnya orang yang baik tapi dia posisinya sedang pailit atau bangkrut usahanya. Nah, kalau yang seperti ini tidak dizakati ya. Jadi yang dizakati itu berarti ya 1 juta dikurang 1 miliar dikurangi 50 juta berarti 950 juta rupiah dikalikan 2,5%-nya ya, itu zakatnya. Berarti yang tidak dizakat, yang dizakati bukan 1 miliarnya tapi 950 juta rupiahnya, itu yang dizakati. Tapi kalau yang pertama tadi kita meminjamkan uang kepada orang yang mengelola keuangan selama ini dengan baik ya, kita sudah kenal dia baik dalam cukup baik dalam mengelola keuangan, tidak ingkar janji dan sebagainya, ya berarti tetap dizakati ya. Nah, tetapi di sini yang penting itu adalah uang yang kita zakati itu sudah memenuhi 2 kriterianya ya. Yang pertama itu adalah nisab. Nisab itu artinya mencapai jumlah minimal, dan yang ketiga itu sudah haul ya, sudah dimiliki selama 1 tahun dalam perhitungan kalender hijriah. Jadi kalaupun misalnya 1 miliar, punya uang 1 miliar, tapi belum 1 miliar itu jelas sudah mencapai nisab ya, sudah mencapai batas minimal, itu sudah jauh lebih banyak. Tapi apakah itu sudah dimiliki 1 tahun? Nah itu bisa jadi uang 1 miliar itu baru kita miliki belum 1 tahun, baru kita miliki misalnya 6 bulan. Misalnya awalnya uang kita misalnya di tabungan itu tidak ada uang kita di tabungan itu misalnya kita ada di tabungan atau deposito tapi belum mencapai nisab, di bawah nisab. Terus dapat warisan dari orang tua. Biasanya uang yang besar itu misalnya itu biasanya dari waris ya. Terus kemudian dapat warisan dari orang tua sehingga kemudian dapat transferan misalnya 1 miliar. Berarti otomatis yang semula uang kita ini belum nisab, belum mencapai batas minimal, terus ada transfer 1 miliar sehingga mencapai nisab. Nah ternyata tercapainya nisab itu baru 6 bulan. Belum sampai setahun dalam kalender hijriah. Berarti kalau yang seperti itu belum wajib berzakat, karena walaupun sudah mencapai nisab atau batas minimal, tetapi kepemilikannya itu dari segi jangka waktunya itu belum sampai haul, ya, belum sampai setahun, baru 6 bulan. Nah, di sini berlaku hadis Nabi, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Jadi la zakata fi malin, tidak ada kewajiban zakat atas suatu harta hatta yahula alaihil haul, sampai harta itu berlalu 1 tahun
Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun uangnya besar sekali 1 miliar, tapi kriteria zakat itu bukan hanya tercapainya nisab atau batas minimal, tetapi juga haul sudah berlalu 1 tahun. Nah, jadi ketika saya tadi menjawab itu ada asumsi sebenarnya bahwa harta itu sudah haul dan nisab. Jadi 2 itu kriteria. Nah, di sini yang penting kita harus memahami bagaimana cara menghitung haul itu. Itu gimana sih Ustadz cara menghitung haulnya? Berarti kita harus tahu awal haul, yaitu hari dan tanggal berapa harta kita yang awalnya itu belum mencapai nisab, kemudian untuk pertama kalinya mencapai nisab. Itulah yang disebut dengan awal haul. Itu yang sangat penting kita harus tahu itu. Misalnya hari ini, hari Kamis, uang saya di tabungan misalnya hanya 10 juta. Itu berarti belum mencapai nisab. Ya, 10 juta belum. Kemudian misalnya hari Jumat besok, itu ada transfer 20 juta. Jadi total uang saya 20 ditambah 10 menjadi 30. Nah 30 juta itu sudah mencapai nisab. Nah hari Jumat itulah misalnya besok ya, Jumat besok itulah yang disebut awal haul untuk perhitungan uang tabungan saya. Jadi nanti disebut mencapai haul 1 tahun itu hari Jumat besok sebagai awal haul, nanti 1 tahun lagi dalam hitungan tahun Hijriah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti jadi ketika uang saya itu 1 tahun yang akan datang dihitung sejak Jumat besok itu dalam kalender Hijriah, 1 tahun sudah haul, dan ketika nilai uangnya itu masih di atas nisab, misalnya dari 30 juta misalnya tambah lagi menjadi 100 juta di akhir haul, maka kemudian zakatnya itu adalah yang 100 juta itu nanti di akhir haul atau pada saat jatuh temponya 1 tahun dikeluarkan 2,5% kali 100 juta rupiah. Walaupun awalnya 30, tapi kalau yang akhir menjadi 100 ya yang dizakati itu adalah yang 100 juta, bukan yang di awal ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk lengkapnya ini akan saya sampaikan materi hukum zakat uang. Jadi yang pertama kita pahami wajibnya zakat uang, yang kedua nisabnya. Nisab itu batas minimal. Ya, kemudian yang poin ketiga itu adalah zakat uang dan utang piutang, karena sesuatu yang wajar seseorang termasuk mungkin pengusaha ya, itu punya utang atau piutang itu hal yang wajar ya. Dan yang keempat itu zakat uang tabungan. Yang terakhir, bolehkah zakat uang dikeluarkan dalam bentuk sembako? 9 bahan kebutuhan pokok, misalnya beras atau minyak goreng ya dan sebagainya. Oke, yang pertama tentang wajibnya zakat uang ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, wajibkah menzakati uang yang kita miliki? Apa dalilnya? Ya, jawabannya adalah wajib hukumnya menzakati uang yang ada sekarang dengan dalil wajibnya berzakat untuk emas dan perak. Ya. Jadi uang sekarang ini sebenarnya merupakan uang fiat atau fiat money, dalam bahasa Arab disebut dengan an-nuqudul waraqiyah, yaitu uang yang dia tidak mewakili emas atau perak. Jadi tidak ada emas atau perak yang menjamin nilai uang kita di bank sentral, itu tidak ada emasnya. Ini beda dengan sistem uang emas yang disebut dengan dinar atau sistem uang perak yang disebut dengan dirham. Jadi kalau kita pegang uang, walaupun itu fisiknya itu kertas, tapi kalau sistem yang dipakai itu sistem emas,
nilai nominalnya itu ada jaminan emasnya secara real di bank sentral. Misal kita megang uang kertas ya, fisik kertas, tapi sistem yang dipakai sistem emas. Kalau kita misalnya megang uang 1 juta rupiah, 1 juta rupiah itu kurang lebih harga untuk 1 gram emas sekarang, itu 1 juta rupiah. Kalau kita megang uang 1 juta rupiah, maka itu secara real itu di bank sentral ada 1 gram emas di sana. Maka itu disebut sistem uang emas. Tapi kalau kita cuma megang uang 1 juta rupiah di bank sentral, itu tidak ada emasnya, itu disebut dengan uang fiat atau fiat money. Jadi uang itu berlaku ya semata-mata berdasarkan ketentuan pemerintah. Dia tidak memiliki nilai emas apapun. Itu yang disebut dengan fiat money. Ya. Nah, tetapi walaupun demikian, uang yang seperti ini tetap wajib dizakati, ya, dengan dasar bahwa walaupun uang yang beredar sekarang ini tidak mewakili atau tidak representatif mewakili emas ya atau perak, tetapi memiliki sifat yang sama dengan emas dan perak di zaman Nabi, ya, atau dinar dan dirham di masa Nabi. Yaitu sifat sebagai apa? Yaitu sifat sebagai harga dan sebagai uang, ya, thamaniyah dan naqdiyah. Jadi thamaniyah itu artinya mempunyai sifat sebagai harga, thaman, dan naqdiyah, ya, mempunyai sifat sebagai naqd atau bahasa bentuk jamaknya nuqud, ya, naqd. Nah, jadi uang di zaman Nabi itu ya emas dan perak yang disebut dengan dinar dan dirham itu yang digunakan oleh Nabi. Kalau dalam jual beli harganya itu ya kalau membeli barang dibayar harganya pakai emas atau perak di zaman Nabi. Dulu Nabi itu membeli kambing 1 ekor itu 1 dinar. Di zaman Nabi juga harga ayam, 1 ekor ayam itu 1 dirham. 1 dirham itu untuk membeli 1 ekor ayam, itu kira-kira kalau 1 dirham itu 73.000 rupiah. Ya, 1 dirham itu sebenarnya perak seberat 2,975 gram perak. Kalau dinar 4,25 gram emas. Nah dulu Nabi itu pernah membeli 1 ekor kambing 1 dinar. Nah sekarang kita kalau membeli kambing, membeli ayam pakai apa? Kan nggak pakai uang emas kan? Atau perak juga enggak. Tapi pakai rupiah kan? Nah dengan rupiah kita bisa membeli kambing. Dengan rupiah kita bisa membeli ayam. Berarti itu fungsinya sama. Sebagai harga untuk membeli barang-barang atau menjadi uang. Nah, jadi karena ada kesamaan sifat itu, maka dikiaskan. Ya, maka dari itu uang yang ada sekarang itu tetap wajib dikeluarkan zakatnya, mengikuti hukum wajibnya zakat emas dan perak. Nah, itu disebutkan dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah ya, oleh Syekh Abdul Qadim Zallum. Ya. Nah, besarnya zakat itu adalah 2,5% atau 1/40 dari uang yang dimiliki setelah memenuhi 2 kriteria. Yang pertama itu disebut nisab. Nisab itu nilai uang telah mencapai batas minimal yang wajib dizakati, itu namanya nisab, ya, batas minimal yang wajib dizakati. Kemudian yang kedua itu haul, yaitu uang yang mencapai nisab itu telah berlalu dalam jangka waktu 1 tahun komariah atau 1 tahun dalam kalender hijriah. Jadi standarnya bukan kalender Masehi ya, kalau menghitung zakat itu kalendernya kalender Islam. Jadi pakai Muharram, Sofar gitu ya. Jadi bukan pakai Januari, Februari, bukan. Tapi pakai kalender Islam. Nah, nisab zakat uang itu mengikuti nisab emas atau nisab perak. Nisab emas itu 20 dinar, nisab perak 200 dirham.
20 dinar itu berapa? Itu 85 gram emas. 20 dinar itu. 200 dirham itu berapa? Itu sama dengan 595 gram perak. Itulah nisabnya. Jadi nisabnya itu kalau untuk uang itu nisab emas atau nisab perak. Nah, di sini saya sebutkan perkataan dari Syekh Abdul Qadim Zalum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulatil Khilafah. Beliau mengatakan, "Faman kana 'indahu mablaghun min hadhil awraqil ilzamiyah." Maka dari itu siapa saja yang mempunyai uang fiat money yang berlaku sekarang, yusawi qimatu ini ya, ini salah dikit. Yusawi qimatu isrina dinaron zahaban, yang nilainya mencapai nisab emas, yaitu nisab emas itu 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Huwa nisabuz zahab, itu adalah nisab perak, atau ya, au kana indahu mablaghu yusawi qimata mi'atai dirhamin fiddatan, atau dia mempunyai uang yang mencapai nisab perak yaitu 200 dirham, ai khamsatu mi'atin wa khamsin wa tis'ina ghirami fiddatin, atau 595 gram perak, huwa nisabul fiddah, yang ini merupakan nisab perak, wa hala alaihil haulu, dan uang itu telah berlalu dalam 1 tahun hijriyah atau sudah haul istilahnya, wajabat alaihi zakatu fihi, maka wajib zakat pada uang itu, ya, wajib berzakat pada uangnya itu. Wa wajib alaihi, dan wajib pada orang itu ikhraju rubu'i usrihi, ya, dia wajib mengeluarkan 2,5%-nya, ya, atau 1/40-nya. Jadi kalau tadi misalnya tadi ya uangnya 1 miliar. Kalau 1 miliar berarti zakatnya berapa? Kalau ini diasumsikan sudah mencapai nisab, jelas sudah mencapai nisab dan sudah haul, sudah berlalu 1 tahun, maka zakatnya 2,5% dari 1 miliar rupiah. Itu besarnya sama dengan 25 juta rupiah. Jadi zakatnya itu 25 juta rupiah itu adalah 2,5% dari 1 miliar. Kalau nanti besarnya uang yang kita miliki tidak 1 miliar, ya tetap bilangannya sama ya. 2,5-nya itu sama. Nanti dikalikan berapa itu kan itu bisa macam-macam ya nilai saldo kita. Nah, berikutnya, adapun dalil wajibnya zakat emas dan perak antara lain hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati sufihat lahu safaihu min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannama fayaqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu ila akhirih." Artinya tidak ada pemilik emas atau perak yang tidak membayar zakatnya kecuali pada hari kiamat akan dipanaskan lempengan-lempengan atau lembaran-lembaran emas dan perak itu dalam neraka Jahanam, akan dipanaskan ya. Lalu dibakar dengannya lambung mereka. Jadi yang mempunyai emas atau perak itu nanti akan dibakar ya. Akan dibakar artinya akan disentuhkan kulit-kulit mereka itu dengan emas dan perak yang dimilikinya, yang dibakar dulu tapi di neraka Jahanam. Dibakar di lambung mereka dekat perut, kemudian dibakar di sini, disentuhkan di sini di dahi mereka dan di punggung.
Ini hadis yang sahih. Jadi ini kalau dari segi fikihnya, hadis tersebut menunjukkan wajibnya zakat emas dan zakat perak. Itu wajib hukumnya. Karena apa? Ada ancaman siksaan yang pedih bagi mereka yang tidak menunaikan zakat emas dan zakat perak yang dimilikinya. Jadi ini kita harus berhati-hati karena harta yang kita miliki itu nanti bisa di hari kiamat ini menjadi siksaan buat kita ya. Jadi ini Masya Allah ya, jangan sampai uang yang kita miliki atau emas dan perak yang kita miliki di dunia ini kita lalai tidak mengeluarkan zakatnya. Ini subhanallah, itu berat sekali ya siksaannya, karena nanti akan dipanaskan tuh ya, emasnya, peraknya atau uangnya akan dipanaskan. Lalu setelah dia membara gitu ya, membara karena panas itu disentuhkan itu di 2-3 anggota tubuh tadi yang disebut oleh Rasulullah. Pertama di daerah lambung, terus di sini ya, terus di satu lagi di punggung. Nah, dengan demikian itu hukumnya menjadi wajib, itu tidak boleh tidak. Nah, bagaimana dengan uang yang ada sekarang? Jadi karena uang yang ada sekarang itu memiliki sifat yang sama dengan dinar dan dirham di masa Nabi, maka zakat uang yang berlaku, zakat untuk uang yang berlaku sekarang itu juga wajib hukumnya. Jadi zakat untuk uang sekarang itu juga wajib, karena apa? Uang sekarang secara syariah itu dihukumi sama atau dikiaskan dengan emas dan perak, karena sama-sama mempunyai sifat sebagai uang atau naqdiyah dan sifat sebagai harga atau thamaniyah. Kalau dalam bahasa undang-undang, thamaniyah atau sifat sebagai harga itu artinya menjadi alat pembayaran yang sah. Sifat sebagai uang atau naqdiyah itu artinya menjadi alat tukar. Ya, jadi sifat uang yang ada sekarang menjadi alat tukar dan menjadi alat pembayaran yang sah, itu sifat ini dulu ada pada uang emas dan perak. Jadi hukumnya ini disamakan akhirnya uang yang ada sekarang. Ya. Baik, yang kedua itu tentang nisab zakat uang. Jadi berapakah nisab zakat uang itu? Jadi jawabannya itu memang ini ada 2 kemungkinan. Kalau uang ya, kalau kita punya emas dalam bentuk apapun, nisabnya mengikuti nisab emas, yaitu 20 dinar atau sama dengan 85 gram emas untuk emas 24 karat atau 99,9%. Nisab perak itu 200 dirham sama dengan 595 gram perak murni 100%. Jadi kalau kita punya emas, nisabnya emas, baik itu perhiasan atau koin dinar ya. Kalau kita punya perak, baik itu misalnya perhiasan atau uang dirham, nisabnya pakai nisab dirham. Tapi kalau kita punya uang, nah ini memang ada problem atau ada pertanyaan besar. Kita ini kalau punya uang, yang uang itu tidak mewakili emas, juga tidak mewakili perak, itu pakai yang mana gitu loh ya. Nah, tapi sebelum itu saya sebutkan dulu dalilnya ini. Jadi kenapa dalilnya itu, kenapa tadi nisabnya seperti itu? Nah, di sini ada hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, fa idza kanat laka mi'ata dirhamin, kalau kamu mempunyai 200 dirham, wa hal alaihil haulu, dan telah berlalu haul padanya, fa fiha khamsatu darahim, maka zakatnya 5 dirham. Jadi 5 dari 200 ini 1/40-nya atau 2,5%. Walaysa alaika syai'un yakni fi dhahabi hatta yakuna laka isruna dinaron. Tidak ada kewajiban apapun atasmu, yaitu pada emas yang kamu miliki, hingga kamu mempunyai 20 dinar. 20 dinar. Fa idza kana laka
isruna dinaron, apabila kamu mempunyai 20 dinar, wahal alaihal haulu, dan telah berlalu haul padanya, fafiha nisfu dinarin, maka zakatnya setengah dinar. Setengah dinar dari 20 itu ya sama dengan 2,5%. Famazada fabihisa bidzalika, yang lebih dari itu mengikuti hitungan tersebut, yaitu berapapun jumlah yang dimiliki, zakatnya adalah 2,5%-nya atau 1/40-nya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Nah, berdasarkan hadis itu, kesimpulannya nisab emas itu 20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas, maka sama dengan 85 gram emas untuk emas murni ya, 24 karat atau 99,9% tingkat kemurniannya. Bagaimana Ustadz kalau misalnya emas yang dimiliki itu kadarnya itu tidak seperti itu, tidak 99,9%, tapi hanya 50%, ya berarti nanti nisabnya itu ada perhitungan yang berbeda. Kalau 85 gram emas ini untuk yang emas murni, tapi kalau emasnya itu kemurniannya itu setengahnya, misalnya hanya 50% ya emas, tapi kemudian logam itu dicampur dengan selain emas, misalnya palladium atau yang lainnya, sehingga kadarnya itu 50%, maka ya nanti nisab emasnya itu berbeda, hitungannya bukan 85 gram emas, tapi dikalikan 2 kalinya. Berarti 100 berapa itu? 170 gram itu nisabnya berbeda kalau kadarnya bukan 24 karat. Kalau misalnya kadarnya cuma 50%. Ya. Atau, jadi menggunakan atau, kalau nisab perak itu 200 dirham. 1 dirham itu 2,975 gram. Ini sama dengan 595 gram perak murni. Nah, jika nisab uang itu mengikuti nisab itu, emas atau perak, nisab manakah yang digunakan pemilik uang? Apakah nisab emas atau nisab perak? Ya kan? Karena uang kita sekarang ini tidak mewakili emas tuh, tidak mewakili perak. Kalau uang kita mewakili emas, sudah selesai jawabannya, itu berarti uang kita itu, kalau ada jaminan emasnya di bank sentral, berarti uang itu adalah uang emas, jadi mengikuti nisabnya mengikuti standar emas, yaitu berapa tadi? 85 gram emas. Kalau uang kita itu mewakili perak, ya berarti sudah selesai, artinya uang kita itu mengikuti nisab perak. Nah sekarang tuh uang kita ini tidak mewakili apapun, dia tidak dijamin oleh apapun di bank sentral, di Bank Indonesia. Jadi kita megang uang itu tidak ada jaminan emas atau perak sama sekali di bank sentral. Kalau dalam sistem Islam tidak seperti itu. Kalau dalam Islam itu ya uang yang kita pegang, walaupun itu fisik kertas atau mungkin koin campuran, tapi di bank sentral, kalau dalam Islam itu baitul mal ya, di bank sentral itu baitul mal, itu ada jaminan emasnya atau peraknya. Ini yang menjadi persoalan. Nah di sini kalau kita punya uang fiat tadi, fiat money tadi, itu uang yang kita miliki itu pakai nisab yang mana? Apakah nisab perak atau nisab uang? Nah, disinilah kemudian ada perbedaan pendapat. Jadi ada tiga pendapat ya. Pertama, mengikuti nisab emas nih, untuk uang yang sekarang ya, fiat money namanya. Ada yang berpendapat mengikuti nisab perak. Yang ketiga, mengikuti nisab yang paling rendah dari 2 nisab tersebut. Nah, ini disebut oleh Syekh Abdullah Mansur Al-Ghufaili dalam kitabnya Nawaziluz Zakat, ya, halaman 161, 162. Ini kitab yang cukup recommended, ya. Teman-teman kalau ingin mengetahui hal-hal yang kontemporer mengenai zakat, ini recommended ya, Nawaziluz Zakat. Nah, dari 3 pendapat itu, pendapat yang paling kuat atau rojih itu adalah yang ketiga, yaitu mengikuti nisab yang lebih rendah dari kedua nisab yang ada dengan 3 alasan. Pertama, lebih dapat berbagi kepada kaum fakir, atau bahasa Arabnya itu al-ahazzu lil fakir. Kemudian yang kedua, lebih cepat melepaskan tanggungan bagi muzaki.
Al-abra'u li dhimmatil muzakki. Yang ketiga, mengamalkan semua nas atau menjamak semua nas yang mewajibkan nisab emas dan perak. Jadi dengan mengamalkan nisab yang paling rendah itu berarti sudah mencakup juga mengamalkan nisab yang lebih tinggi. Ya. Nah, pendapat Syekh Abdul Mansur ini sejalan dengan pendapat Syekh Abdul Qadim Zalum dalam satu tulisan beliau pada tahun 84, yaitu di Nasroh Jawab Soal tahun 84. Beliau mengatakan amal auraqul ilzamiyah, adapun uang kertas ilzamiyah atau uang kertas sekarang ya, fiat money, alati laisat naibatan, yang dia itu bukan uang kertas substitusi. Ya, substitusi itu artinya uang yang kita pakai itu bukan emas ya, atau bukan perak, tapi bisa fisik kertas, tapi dia mewakili menjadi substitusi emas yang sebenarnya. Gitu. Wala wasikoh, dan bukan pula uang kertas wasikoh, jadi menjadi substitusi, tapi hanya sebagian. Ya, itu namanya uang kertas wasikoh. Fa innaha tuqaddaru bi aqallin nisabain. Jadi kalau uang kertas kita itu uang yang kita miliki itu memang uang kertas yang tidak mewakili apapun, maka diukur dengan nisab yang paling rendah dari dua nisab yang ada. Zahaban kana au fiddotan, bisa emas atau perak. Li'anal awraqa madamat laisat naibatan wala wasiqatan. Karena uang kertas itu selama bukan uang kertas substitusi atau uang kertas wasikoh, substitusi tapi hanya sebagian, faida balagot qimata aqalla nisabaini yu'tabaru anna sahibaha qad malaka nisaban. Karena uang kertas itu selama bukan uang kertas substitusi atau sebagian dari substitusi, maka bila ia telah mencapai nilai yang paling sedikit dari dua nisab, maka pemiliknya dianggap telah memiliki nisabnya. Tuqawwamu lidzalika tuqawwamu bi aqallin nisabaini qimatan. Ya, oleh karena itu diukur dengan nisab yang paling rendah dari dua nisab yang ada, qimatan dari segi nilainya. Nah, selanjutnya pendapat Syekh Abdul Qadim Zalum itu berikutnya dikukuhkan oleh Syekh Atok Abu Rastah yang menegaskan pendapat yang sama bahwa nisab yang digunakan untuk mengukur zakat uang, apakah nisab emas atau perak, itu adalah nisab yang paling sedikit di antara nisab emas dan nisab perak atau aqallu nisabain. Nah, ini ada di soal jawab beliau, Nasroh soal jawab tahun 2011 tuh, di buku yang judulnya Ensiklopedia Jawab Soal oleh Syekh atau Abu Rastah halaman 88. Kesimpulannya apa? Nisab zakat uang menggunakan nisab paling sedikit di antara nisab emas dan perak, atau dalam bahasa Arabnya aqallu nisabain. Ya. Mengapa? Nah, di sini saya tambahkan argumentasi saya, mengapa nisab uang menggunakan nilai yang lebih rendah dari dua nisab yang ada. Nah, ini jawabannya karena hal ini ditunjukkan oleh surat ini, At-Taubah ayat 60, yang merupakan ayat mengenai 8 golongan atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk siapa, kata Allah ya? Lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakini, untuk orang-orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, untuk amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan untuk orang-orang yang mu'allaf, wa firriqabi, dan untuk membebaskan budak, wal gharimina, untuk orang-orang gharim yang berhutang, wa fisabilillah, untuk orang yang berjihad fisabilillah, wa ibnis sabil, dan untuk orang ibnu sabil. Nah, ayat ini yang menunjukkan, menjadi dalil bahwa nisab yang dipakai itu nisab yang lebih rendah kalau kita punya uang, ya,
punya uang fiat, tidak mewakili emas, tidak mewakili perak, yang dipakai yang paling rendah, nisab yang paling rendah. Kenapa? Nah, di sini ada alasannya. Karena pada awal ayat itu digunakan yang namanya lam tamlik, lam yang menunjukkan kepemilikan, li, innamas shadaqatu li, lil fuqara. Nah, huruf lam tamlik ini memiliki fungsi menunjukkan kepemilikan. Ini disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu ya. Juz 3 halaman 176. Jadi itu lam di situ yang dibaca li itu disebut lam tamlik, lam yang menunjukkan kepemilikan. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat-zakat itu lil fuqara, itu adalah miliknya orang-orang fakir. Wal masakin, itu miliknya orang-orang miskin, itu maknanya. Nah, jadi firman Allah tadi innamas shadaqatu lil fuqara'i al-ayah dan seterusnya. Itu makna yang ada pada ayat itu lam tamlik, di situ lam tamlik itu sama maknanya dengan perkataan begini kalau dalam bahasa Arab, hadzal malu li Zaidin. Artinya harta ini miliknya si Zaid. Jadi kalau ada kalimat li Zaidin, hadzal malu li Zaidin, ya, harta ini miliknya si Zaid. Jadi lam di situ tuh menunjukkan kepemilikan. Jadi dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Nah, dengan demikian zakat itu sesungguhnya itu bukan miliknya amil zakat tuh. Amil zakat itu hanya yang mendapat amanah ya untuk mengurus. Zakat itu juga bukan miliknya muzaki. Orang yang berzakat itu bukan milik dia, walaupun itu ada di tangan dia, tapi bukan milik dia. Jadi zakat itu bukan miliknya muzaki, orang yang wajib berzakat, juga bukan miliknya amil zakat, bukan. Lalu miliknya siapa? Miliknya 8 golongan itu. Maka karena milik 8 golongan itu sudah selayaknya pertimbangan nisab untuk zakat uang itu ya menggunakan nisab yang sesuai dengan kepentingan pemiliknya. Kepentingan pemiliknya itu berarti ya nisab yang paling rendah gitu. Yang paling cepat bisa memberikan zakat kepada mereka. Kalau pakai nisab emas itu nanti nunggu ya, lama gitu. Karena nisab emas itu 85 gram emas itu kalau diukur dengan sekarang 1 gram emas itu 1 juta rupiah, itu berarti 85 juta rupiah. Sekarang kalau menggunakan 1 gram emas itu 85 juta rupiah. 85 gram berarti ya 85 juta rupiah. Itu nisab emas. Tapi kalau menggunakan nisab perak itu sekarang 1 dirham itu kira-kira hanya sekitar 73.000 ya, dirham. Jadi kalau 200 dirham itu hanya kira-kira 14.400.000-an. Lebih cepat kan? Nah, jadi ini contoh ya, contoh menghitung nisab paling sedikit di antara 2 nisab. Ini saya pakai standar karena dulu saya menghitung di bulan Ramadan kemarin, 29 Mei 2020. Jadi pada waktu itu 1 dinar, saya pakai standar yang dinar ya, bukan gram emas. Jadi 20 dinar itu, 1 dinar itu 3.800.000 pada waktu itu, tanggal 21 Mei ini. Maka ini hasilnya 20 dinar itu 76 juta rupiah. Nisab perak pada waktu itu sekitar 72.000 rupiah, berarti dikalikan 200 kali 72 sama dengan 14,4 juta rupiah. Jadi nisab zakat uang yang dipakai itu yang mana? Apakah yang 76 juta atau yang 14,4 juta? Maka jawabannya yang lebih sedikit ya, yaitu 14,4 juta. Nah, ini dengan asumsi kurs yang dipakai ini mengikuti Wakala Nusantara, di mana 1 dinar itu 3.800.000, sekarang udah naik kayaknya ya. 1 dirham naik sedikit, sekarang dari 72 menjadi sekitar 73.000. Ini per 21 Mei 2020. Ya. Satu lagi ini tentang zakat
uang dan terkaitannya dengan utang piutang tadi ya, seperti kasus yang ditanyakan tadi. Jika seseorang mempunyai utang, apakah bayar utang dulu atau bayar zakat dulu? Dengan kata lain, apakah zakat yang kita bayarkan itu dikurangi dulu dengan utang? Jawabannya, utang dibayarkan lebih dulu, kemudian jika sisanya mencapai nisab, harta sisa itu tetap wajib dizakati. Nanti contoh belakang. Adapun jika sisanya itu kurang dari nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Ya, ini contoh. Jika seseorang punya harta yang mencapai nisab, tapi punya utang yang mengurangi nilai harta itu sehingga kurang dari nisab, maka dia tidak wajib berzakat. Misalnya, seorang pedagang punya harta atau punya uang misalnya ya, senilai 200 dirham. Itu kan nisab perak ya, tapi dia juga punya utang 200 dirham. Maka dalam kondisi seperti ini, dia tidak wajib berzakat. Contoh yang kedua, seseorang punya uang 1000 dinar, tapi dia juga punya utang 1000 dinar. Maka dalam kondisi seperti ini, dia tidak wajib berzakat, karena uangnya dikurangi dulu dengan utangnya, dan itu akhirnya menjadi 0. Ya. Nah, ini dalilnya, ini ada satu hadis yang disebut oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, An-Nafi' an Ibni Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana lirajulin alfu dirhamin, jika seseorang mempunyai 1000 dirham, wa alaihi alfu dirham, dan dia juga punya utang 1000 dirham, fala zakat alaihi, maka tidak ada zakat atas dia. Zakarahu Ibnu Qudamah fil Mughni, yang disebut oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Adapun jika seseorang punya utang, lalu dia membayar utangnya itu, kemudian sisanya masih mencapai nisab, maka sisa itu wajib dizakati. Contoh, seorang pedagang punya harta senilai 210 nih dirham. Dia punya utang 10, ini bukan 10 gram emas ya, salah. 10 sebentar ini. 10 dirham. Ya, salah sebentar ya, saya edit. Ini file yang lama. Belum saya edit. 10 dirham. Jadi salah. Jadi dia itu punya harta, nilai dagangan, nilai barang dagangan itu 210 dirham. Tapi punya utang senilai 10 dirham, maka dia tetap wajib berzakat. Kenapa? Karena harta sisanya yaitu senilai 200 dirham, 210 dikurangi 10 masih pada batas nisab dirham, yaitu senilai 200 dirham. Nah, ini dalilnya Rawa Abu Ubaidin Anis Sa'ib ibn Yazid, dari Imam Abu Ubaid ya dalam kitabnya Al-Amwal, dari As-Sa'ib bin Yazid. Dia mengatakan, Sami'tu Utsman bin Affan, aku mendengar Utsman bin Affan yaqulu, beliau bersabda, hadza syahru zakatikum, ini adalah bulan zakat kalian, faman kana alaihi dainun falyu'addihi, maka barang siapa yang mempunyai utang, maka bayarlah utang itu, hatta tukhriju zakata amwalikum, hingga kalian mengeluarkan zakat harta kalian. Jadi kalau kita punya utang itu dibayar dulu. Ya, nanti sisanya itu kalau lebih dari nisab, mencapai nisab atau lebih dizakati, kalau kurang dari nisab berarti tidak dizakati. Nah, ini yang terkait dengan piutang nih. Jika seseorang mempunyai piutang, tadi dalam contoh yang ditanyakan kan piutang ya, ada 50 juta yang dipinjamkan kepada teman. Yang masih ada di tangan orang lain, apakah wajib dizakati? Maka jawabannya, jika piutang itu di tangan orang yang kaya atau mampu,
yang enggan mengembalikan utangnya, atau ghani mumatil, atau orang yang sedang dalam kesulitan keuangan, mu'sir, ya, seperti pilot dan lain-lain, maka piutang itu tidak wajib dizakati hingga benar-benar kembali di tangan pedagang atau orang itu. Adapun jika piutang itu ada di tangan orang kaya atau mampu yang dia itu tidak enggan mengembalikan utangnya, atau ghani ghairu mumatil, dan dapat ditagih sewaktu-waktu, maka piutang itu wajib dizakati meskipun masih berada di tangan pihak yang berutang. Ya, itu jawabannya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian zakat uang tabungan. Ya, sebenarnya uang tabungan itu bagaimana hukumnya? Nah, pendapat yang rajih, yang kuat adalah uang yang ada dalam tabungan itu sebenarnya dianggap qard atau pinjaman, bukan titipan atau wadiah. Hukumnya wajib menzakati uang yang ada di tabungan sama wajibnya dengan menzakati piutang yang telah dijelaskan sebelumnya. Besarnya zakat tabungan 2,5% dari nilai saldo terakhir jika memenuhi dua kriteria. Pertama nisab, yaitu nisabnya apa? Perak. Karena itu yang paling sedikit kan tadi sudah saya jelaskan, yaitu 200 dirham. 1 dirham, ini contoh bulan Mei ya, nanti tinggal dilihat dirham sekarang, 200 dirham kali 72.000 sama dengan 14.400.000 rupiah. Yang kedua itu memenuhi kriteria haul, yaitu mencapai nisab. Harta yang mencapai nisab itu sudah dimiliki dalam jangka waktu 1 tahun komariah. Jadi bukan menggunakan standar kalender Masehi. Contoh misalkan, seseorang mempunyai tabungan 10 juta rupiah tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah. Maka ini kan belum wajib berzakat karena belum mencapai nisab kan 10 Ramadan ini. 10 juta rupiah pada tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah. Tapi tanggal 15 nih, 15 Ramadan pada tahun yang sama, 1441, ada transferan bertambah 10 juta. Ya. Berarti tadi 10 ditambah, misalnya ada transferan 10, jadi menjadi 20 juta. Maka berarti 20 juta ini sudah lebih dari 14,4 juta, sudah mencapai nisab. Maka kapan jatuh temponya? Berarti tadi 15 Ramadan untuk tahun yang akan datang. Jadi 15 Ramadan 1442 jatuh tempo bayar zakat uang. Jadi nilainya 2,5% kali saldo terakhir. Ya. Terakhir ini tentang mengeluarkan zakat uang dalam bentuk sembako, apakah boleh? Jawabannya boleh. Boleh hukumnya mengeluarkan zakat uang dalam bentuk sembako seperti beras atau minyak goreng atau gula dan sebagainya. Dalilnya apa? Yaitu hadis-hadis yang membolehkan mengeluarkan zakat dalam bentuk harta yang senilai atau qimahnya sebagai pengganti atau badal dari harta yang dizakati. Yang ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir Zalub dalam kitab Al-Amwal ya. Halaman 152 dan 162. Ini ada dasarnya dari hadis Mu'adz bin Jabal yang diutus oleh Nabi ke Yaman untuk memungut zakat. An Amr ibn Dinarin, dari Amr bin Dinar, an Tawus, dari Tawus, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ilal Yaman. Jadi Nabi pernah mengutus Mu'adz ke Yaman. Fakana ya'khudhu thiyaba bi shadaqatil hintati wasyairi. Maka beliau, yaitu siapa? Mu'adz bin Jabal, mengambil baju untuk zakat gandum dan zakat jawawut. Mestinya kan mengambil gandumnya atau jawawutnya, tapi ternyata sahabat Mu'adz bin Jabal ini tidak mengambil zakat gandum dalam bentuk gandum, tapi zakat gandum itu diambil dalam bentuk baju. Yang penting nilainya sama. Ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.